Rumah kedua suamiku. Karya Arumi Naza. Bab 19. Aku dan Bu Elvita menoleh menuju sumber suara. Kakiku sedikit berjengit saat mengetahui siapa lelaki yang memanggilku dengan begitu akrab. Senyuman manis ia tunjukkan pada kami berdua. Ia adalah Rozi. Lelaki itu tersenyum sambil mendekatiku yang masih berusaha menekan irama jantung yang tidak beraturan sebab tidak menyangka jika aku akan bertemu dengannya untuk yang kesekian kali. Mau apa dia ke sini? Rozi. Pria itu mendekat sambil membuka kacamata hitamnya. Di mana Melissa? Aku membawa sesuatu untuknya, sosor pria itu yang kemudian mengambil posisi di antara aku dan Bu Elvita. Pria itu mengangguk sopan pada wali kelas Melissa yang nampak menyoroti kami secara bergantian. Wajah tampan yang dihiasi senyuman menawan itu sempat membuat Bu Elvita salah tingkah sebentar. Ya, kurasa perempuan mana yang tidak akan terpesona dengan penampilan paripurna yang dimiliki lelaki ini. Wajahnya yang tampan dengan disturi tubuh yang menawan membuat siapa saja enggan mengalihkan pandang dari dirinya. Begitu pula aku, sejenak aku jadi salah tingkah dibuatnya. Kulihat Rozi memandangku dengan begitu lekat. Iya, pandangan yang sama seperti orang-orang yang seringkali terkejut melihat perubahan pada diri ini. Rozi mungkin terkejut melihat penampilanku yang jauh berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Perkenalkan, saya Rozi, Paman Melissa, ujarnya memperkenalkan diri pada Bu Elvita sebab matanya tidak mau dia memandangiku dan pria ini bergantian. Kedua alisku saling bertaut mendengar pengakuan palsunya. Sementara ia tertawa kecil ke arahku. Bu Elvita mengangguk lalu kembali membahas tentang putriku tanpa sempat membiarkanku untuk menjawab pertanyaan Rozi terlebih dulu. Alhasil, pria itu pun mendengar semua percakapan kami. Mungkin karena Rozi mengaku sebagai paman Melissa sehingga Bu Elvita pun tidak segan untuk membeberkan masalah yang terjadi pada putriku. Saya melihat perubahan yang cukup signifikan pada Melissa. Apa terjadi sesuatu yang buruk dengan rumah tangga kalian, Bu Sanung? Tanya Bu Elvita menyelidik yang kemudian memancing rasa ingin tahuku. Aku melihatnya, lalu bertanya dengan serius tanpa memedulikan adanya orang asing di antara kami. Berubah bagaimana, Bu? Aku gelisah. Dia sering tidak semangat waktu belajar, nilainya menurun, dan terkadang suka iseng mengganggu teman, seperti tadi, temannya sampai menangis karena ulahnya. Hal ini sudah terjadi sampai kedua kali. Rencananya, saya akan memanggil Bu Sanum jika hal serupa terulang. Untuk yang ketiga kali, jelas Bu Elvita. Lalu membuang napas dalam. Ya ampun, Melissa. Aku menekan dadaku yang terasa nyeri. Kenapa Melissa jadi begini? Saya sudah pernah bertanya kepadanya tentang apa yang membuatnya jadi sedikit berbeda. Tetapi dia tetap tidak mau bicara. Dia malah menangis dan itu membuat saya menjadi tidak tega. Aku mengeluh di dalam hati, tidak menyangka sama sekali jika kehidupan rumah tangga yang sedang gonjang-ganjing ini berdampak buruk pada putriku. Mungkin ia benci dengan keadaan yang terjadi di mana papanya seolah menghilang sebab jarak yang sengaja aku bentangkan. Maaf, Bu, sebenarnya Papa Melissa sudah menikah lagi dan saya
berencana akan bercerai dalam waktu dekat, tapi sampai hari ini, Melissa tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu, papanya masih berada di luar kota dalam waktu yang lama. Terangku jujur dan terpaksa membeberkan semuanya. Bu Elvita terkejut dengan pernyataanku. Ia membuang napas panjang sebelum kembali bicara. Sudah saya duga, tapi sepertinya Melissa sudah tahu tentang perpisahan kalian karena neneknya pernah beberapa kali datang ke sini dan bicara serius dengan Melissa. Mertua saya, Bu. Dia datang menemui Melissa ke sini. Aku terkejut bukan main setelah mengetahui hal ini. Kenapa Melissa tidak pernah bilang kalau Mama Maira menemuinya? Iya, setelah neneknya pergi, dia menangis. Apalagi ini? Hatiku memanas dengan detak jantung yang berdebar 2 kali lipat. Marah, sedih, dan kecewa memburu memenuhi isi jiwa. Apa sebenarnya Melissa menjadi berubah nakal karena hasutan Mama Maira? Di tengah perbincangan yang penting itu, tiba-tiba suara mesin sepeda motor mendekat ke arah kami. Pria dengan kaos berwarna putih itu memanggil Bu Elvita untuk segera naik. Kita bisa membahas hal ini lagi nanti malam, Bun. Ibu boleh telepon saya kalau ingin bertanya tentang Melissa, ujarnya, lalu bergegas pergi karena tidak ingin suaminya menunggu terlalu lama. Saya permisi, Pak, Bu. Pamitnya pada aku dan Rosie yang sejak tadi hanya diam mematung di sampingku. Aku berdecak kesal mengingat betapa liciknya Mama Mahira. Ternyata ia datang diam-diam menemui Melissa untuk apa lagi? Kalau bukan mengatakan yang bukan minus bukan? Bisa saja beliau menghasut putriku untuk membenciku. Aku pikir sikapku yang keraslah yang membuat Melissa berubah 180 derajat. Rupanya karena perbuatan neneknya sendiri yang diam-diam datang. Lalu sekarang, lelaki brengsek itu membawa Melissa begitu saja tanpa berpamitan padaku. Sedetik kemudian, aku gegas mengambil ponsel yang kusimpan di dalam tas. Aku mencari kontak Mas Gandai, lalu dengan terpaksa membuka status blokir yang sempat aku terapkan beberapa minggu ini. Tanpa mau berpikir terlalu panjang, kutekan bagian hijau di layar untuk melakukan panggilan yang pertama kali setelah kejadian menyakitkan di rumah gundiknya itu. 1, 2, hingga panggilan yang ketiga masih terus tak kunjung mendapat jawaban. Entah pria itu sibuk atau memang sengaja mengabaikan. Hatiku terasa semakin tidak karuan. Barulah di panggilan yang keempat, Mas Gandhi menjawab panggilanku. Tetapi, tidak kudapati sebuah suara pun dari seberang sana. Hei, brengsek, jangan bawa Melissa. Kembalikan dia padaku. Hardikku kasar sebab aku merasa amat sangat marah dan geram saat ingatan tentang sertifikat rumah yang ia gadaikan muncul dalam kepala. Sayangnya, aku tak mendapatkan respon apa-apa. Senyap, lalu panggilan itu diputus. Dan akhirnya justru nomor kontakku lah yang kemudian diblokirnya. Setelah sebuah chat masuk atas namanya. Shanum, tamparanmu tempo hari masih terasa begitu sakit di pipi. Tetapi aku tetap memaafkanmu. Meski kamu sendiri belum meminta maaf padaku, aku membawa Melissa ke sini untuk memperkenalkannya pada Safira yang juga adik madumu. Dia juga perlu mengenal Safira dan menjadi akrab seperti denganmu. Kamu mungkin cemburu dan merindukan aku,
Tapi sabarlah dulu, aku akan pulang. Menemuimu dalam waktu dekat dan membicarakan semuanya dari hati ke hati. Jangan egois, Shanum, ingat ada Melissa di antara kita. Cih, jijik sekali rasanya setelah membaca isi chat yang dikirim. Panjang lebar itu, mungkin dia pikir, aku akan diam saja dan menerima Safira sebagai maduku. Ingrid bilang kalau surat gugatan akan diterima hari ini, tetapi sepertinya Mas Gandhi belum mendapatkannya, sehingga ia pikir, aku masih terus bertahan dengannya. Segera aku mengirim chat pada Ingrid dan menanyakan di mana keberadaan surat itu sekarang. Jadi di mana Melissa? Suara lembut Rosie mengalihkan pikiran yang kalut ini. Aku menoleh, menatap matanya yang seolah menunjukkan rasa simpati yang besar untukku. Sesaat aku merasa malu karena melupakan Rosie di sini, sementara entah seperti apa wajahku tadi saat merasa begitu marah dan menekan-nekan layar ponsel dengan begitu emosi. Dia dijemput papanya dan dibawa kepada mama barunya, gumamku, bersedih sambil menjatuhkan diri pada bangku panjang yang ada di bawah pohon, disusul oleh dirinya, yang sepertinya juga letih karena terlalu lama berdiri. Lalu, kapan aku bisa bertemu dengannya dan memberikan hadiahku? Entahlah, mungkin lusa, ucapku. Luga sementara kulihat bagaimana wajah tampan itu berubah seperti kehilangan harapan. Tapi aku tidak tahu kapan bisa ke sini lagi. Pekerjaanku masih belum selesai, sedangkan aku sangat merindukan Melissa, ungkapnya. Membuatku sedikit tertegun. Sepertinya pria baik ini sudah terpikat jauh pada putri kecilku yang katanya seumuran dengan almarhumah putrinya dulu. Kutatap bagaimana ia bicara menyebutkan nama Melissa. Anehnya, aku tidak merasa takut sama sekali padanya, sama seperti saat ia menceritakan kesedihannya saat harus kehilangan istri dan anaknya. Aku kembali melihat kerinduan yang besar di kedua bola matanya. Lain kali kalian akan bertemu, aku tidak mungkin mengajakmu untuk menyusulnya ke rumah istri muda papanya, kan? Aku tidak ingin semuanya menjadi semakin runyam. Aku berbicara sendu tanpa memedulikan pada siapa aku bicara. Kali ini, walau Rosie masih asing bagiku, tetapi aku tetap bicara gamblang padanya. Bahkan setelah itu, aku tak pula segan untuk bicara panjang lebar padanya. Entah memang tidak mempunyai rasa malu lagi, atau memang perasaan ini terlalu gundah dan butuh teman untuk bercerita. Aku pun memberitahu semua hal yang terjadi dalam rumah tanggaku pada lelaki asing itu. Mulai dari momen di saat pertama kali kami bertemu hingga hari ulang tahun Melissa di mana papanya sendiri tidak sempat mengucapkan selamat pada putrinya karena terlampau sibuk mengurus acara baby shower selingkuhannya. Wanita itu belum tentu bisa menyayangi Melissa seperti ibu kandungnya, tetapi kamu beri saja waktu untuk dia tinggal bersama papanya. Semoga setelah bertemu, sikapnya bisa kembali baik. Tapi, bagaimana kalau dia nanti jadi membenciku dan tidak mau lagi tinggal denganku? Tanyaku seraya menahan buliran kristal yang hendak tumpah sejak tadi. Aku sama sekali tidak khawatir jika kehilangan Mas Gandhi, tetapi aku sangat takut jika harus kehilangan Melissa. Aku hampir kehilangan hatinya dan aku pun tidak ingin kehilangan raganya.
Diri ini memang egois, aku lebih tenang jika buah hatiku itu berada di sisi meski sikapnya berubah. Seperti seekor harimau sekalipun. Tidak akan, Melissa masih kecil. Kalaupun orang tuanya berpisah, dia pasti akan memilih untuk tinggal bersama ibunya. Anak itu hanya butuh pengalaman agar dia merasakan sendiri bagaimana bedanya tinggal bersama papanya. Melissa anak pintar, bukan? Aku mengangguk sambil meresapi kata-kata yang keluar dari mulut Rosie. Masuk akal dan menurutku sangat benar. Sementara aku menunggunya kembali berbicara, pria itu menatap ponselnya sebentar lalu tersenyum ke arahku. Shannon, putrimu tentu bisa memilih mana yang lebih baik. Dengan perginya Melissa hari ini, kamu juga sebaiknya belajar untuk lebih bersabar dan menyadari kesalahanmu sebagai ibu. Kamu boleh marah dan benci dengan sikap papanya, tapi jangan lampiaskan lagi pada Melissa. Jangan pernah berusaha untuk menyembunyikan apapun lagi dari dia. Dia mungkin sebenarnya kecewa karena mengetahui keretakan hubungan kalian dari neneknya, bukan dari ibunya sendiri. Melissa mungkin merasa kamu bohongi, seperti terkena sihir. Aku mengangguk dan mengiyakan setiap perkataan yang keluar dari bibir lelaki itu. Sungguh menyejukkan dan mengurangi kekalutan yang sejak tadi menyelimuti pikiran. Bersambung.